إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا مباركا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jamaah salat Jumaat rahimakumullah, bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa inilah sebaik-baik bekal untuk kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersama-sama untuk memperbaharui iman kita. Karena ini himbauan daripada Allah, perintah daripada Allah yang dianjurkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada para sahabatnya. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian semua, iman kita. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kita? Tentunya kata beliau adalah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita senantiasa memperbanyak ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hadirin sidang jamaah salat Jumaat rahimakumullah, pada momentum yang berbahagia ini kami ingin mengambil satu tema Ramadan, satu momentum memperkuat ukhuwah ailah. Apa ukhuwah ailah? Ukhuwah kekeluargaan. Ramadan satu momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ramadan momentum memperkuat ukhuwah imaniyah. Ramadan juga momentum memperkuat ukhuwah ihsaniyah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tujuan dari berpuasa. Kita semua berpuasa, umat-umat terdahulu berpuasa, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, semua berpuasa. Tujuannya apa? Satu, la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu dengan caranya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengikuti segala perintahnya Allah dan tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Buah daripada takwa itu apa? Di antara natijah, kesimpulan,
buah daripada takwa kalaulah akhlak kita menjadi akhlak yang baik, terutama kepada akhlaknya kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah, dan yang tidak kalah penting akhlak ukhuwah, mempererat persaudaraan dalam kekeluargaan dan keislaman kita. Banyak sekali para ustaz, para guru kita yang menerangkan fadilah Ramadan. Kami hari ini khusus bagaimana untuk memperkuat ukhuwah ailah ini. Kalau di luar Ramadan kita jarang sekali berbuka, makan bersama, waktu maghrib berbuka, bangun sahur, makan bersama, salat berjamaah bersama, tadarrus bersama, dan mengisi aktivitas-aktivitas ibadah secara berjamaah. Tetapi di luar Ramadan, inilah tujuan Allah mentarbiyah, mendidik kita supaya erat hubungan kekeluargaan kita. Bukan sekadar erat hubungan kekeluargaan, erat juga, baik juga hubungan kekeluargaan kita, ukhuwah dengan tetangga kita, dengan orang-orang Islam non jauh di sana. Karena apa? Karena hakikatnya kita ini semua adalah saudara. Saya datang ke sini, datang kepada saudara saya sendiri. Tetapi kenyataannya, kenapa umat Islam dewasa ini tidak mencerminkan ukhuwah sebenar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih banyak saudara-saudara kita yang bercerai-berai, bercekcok, bertelagah, sampai dia berperang atau membunuh antara satu dengan yang lain? Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Karena sebenarnya ada dua kegagalan yang salah atau tidak tepat di dalam mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam secara teksnya kita sudah benar, tetapi merealisasikan, menerjemahkan secara kenyataan dalam kehidupan, firman Allah yang dua ini belum lagi terlaksana di dalam kehidupan kita. Pada momentum yang berbahagia ini, yuk bersama-sama tadabbur kembali. Kami angkat dalam surah Al-Hujurat. Hadirin, jenengan setelah ini buka nanti, buka Al-Quran, tolong baca surah Al-Hujurat yang jarang sekali dibaca. Di dalam surah Al-Hujurat ini jelas, di ayat yang pertama Allah memulai, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman ini? Singkatnya adalah orang beriman adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, percaya kepada kitab Allah, membaca Al-Quran, percaya bahwa di badan kita ini ada raqib, ada atid, percaya kepada penjaga neraka dan surga, ada Malik dan Ridwan, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada hari kiamat. Inilah orang-orang yang beriman. Dan kalaulah ya ayyuhalladzina amanu ini adalah ayat, namanya ayat Madaniyah. Kenapa disebut Madaniyah? Karena mayoritasnya dalam kitab tafsir disebutkan bahwasanya turun di Madinah. Kedua, ayatnya dilanjutkan di surah Al-Hujurat ayat 10. Surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama, ini namanya huruf taukid, penegasan. Sesungguhnya kata Allah, orang mukmin keseluruhannya, kesemuanya, saya mukmin,
jenengan mukmin, tetangga kita jak mukmin, walaupun ada sebahagian yang belum lagi mukmin. Semuanya, orang Indonesia secara umum, orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah, orang Sulawesi, orang Sumatera, hatta sampai kepada Filipina, Thailand, Malaysia dan negara-negara Muslim yang beriman, semuanya ini adalah kata Allah ikhwah, saudara. Kita ini saudara. Maka kata Allah fa aslihu baina akhawaykum, perbaiki hubungan ikatan persaudaraan kita. Bagaimana fa aslihu ini? Bagaimana kita untuk memperbaiki hubungan persaudaraan? Di antaranya Rasulullah menegaskan, kalau bertemu afshu salam, berikan salam. Kalau ada saudara kita, tetangga kita sakit, datangi, ziarah. Kalau ada teman-teman yang membantu, ingin meminta pertolongan, bantu selagi kita mampu. Kalau ada permasalahan, jangan sampai ada pergaduhan, apalagi pertengkaran yang tidak ada selesainya. Wasyawirhum fil amri, duduk selesaikan masalah itu, bincangkan, karena kita semua adalah saudara. Ini makna fa aslihu baina akhawaykum. Tujuannya apa? Wattaqullah, takutlah kalian, la'allakum turhamun, semoga kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah serta mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Masya Allah tabarakallah, umat Islam, orang mukmin hafal. Secara teksnya, terjemahannya juga hafal. Tetapi realitinya, kenyataannya dalam kehidupan ini belum terlaksana dengan baik, karena kita masih lihat banyak saudara-saudara kita yang bertengkar hanya karena urusan-urusan kecil yang bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Kegagalan yang kedua, umat Islam di dalam menerjemahkan firman Allah yang kedua masih di dalam surah Al-Hujurat. Apa bunyinya? Ya ayyuhan nas. Yang pertama ya ayyuhallazina amanu. Yang kedua ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inilah indahnya Al-Quran kalau kita teliti. Yang pertama ya ayyuhallazina amanu, ini menyangkut akidah. Maka Allah sebut wahai orang-orang beriman, tidak sebut ya ayyuhan nas, karena kita semuanya diikat dengan akidah Islam, kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi di saat Allah membincangkan, ingin menyampaikan sesuatu yang tidak ada kaitan akidah, menggunakan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan kalian, min dzakarin wa unsa, dari kalangan lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, aku jadikan kalian bercabang-cabang. Ini arti sebenarnya syu'uban ini bercabang. Ibaratnya pohon ada ranting-rantingnya yang banyak. Tetapi ranting satu dengan ranting yang dua dan tiga dan lain sebagainya, cabang-cabang itu tidak bertengkar. Kenapa? Karena Allah ciptakan syu'uban wa qabail, itu tujuannya lita'arufu, untuk kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Karakter si A, karakter si Fulan, karakter si Ahmad, si Bakar, si Khalid tidak sama. Selagi karakter itu tidak berlanggar kepada aturan-aturan Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, maka kita harus berlapang dada. Karena tujuan Allah ciptakan kita ini liya'budun, untuk menyembah Allah. Yang kedua, tujuannya ada lelaki dan perempuan, berbeda karakter dan budaya dan keinginan, lita'arufu, untuk kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Di sini Allah tegaskan bukan litafarruqu, bukan untuk saling berpecah belah, untuk saling menghina, saling memfitnah, saling dengki, saling adu domba. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kalau masih ada orang-orang yang tafarraqu, yang berpecah belah, yang hal-hal kecil masih bertengkar lagi,
maka sebenarnya kita ini walaupun hidup di era yang modern, penuh canggih alat-alatnya, pada hakikatnya kita masih hidup di zaman jahiliyah sana. Kenapa? Kita ingat sejarah Aus, satu kabilah besar, Aus dan Khazraj dari Yaman. Dahulu sebelum datangnya Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka ini bertengkar hanya karena perbatasan-perbatasan. Bertengkar hal-hal kecil yang tidak perlu diperbesarkan, yang dipelopori oleh Yahudi dan Nasrani, yang diadu domba oleh Yahudi dan Nasrani. Maukah kita sekarang umat Islam masih dijajah oleh Zionis Israel? Masih lagi kita mempermasalahkan hal-hal yang kecil? Maka kalau seperti itu adanya, maka seperti Aus dan Khazraj yang hidup di zaman jahiliyah, tetapi alhamdulillah setelah hijrahnya Rasulullah, disatukan oleh Rasulullah, dijadikan ukhuwah antara Aus dan Khazraj, maka berdamailah mereka. Dan alhamdulillah negara Yaman sekarang adalah menjadi negara Islam yang baik. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu, bagaimana caranya Ustaz untuk kita tidak berpecah belah ini? Sebenarnya ayatnya pun juga jenengan hafal. Gagalnya umat Islam menerjemahkan secara real dan kenyataannya firman Allah yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. 3 ayat ini jenengan pegang. Yang pertama telah pun saya sebutkan, yang kedua telah pun kami sebutkan, yang ketiga ini perlu tulis, letakkan di pintu-pintu, di ruang-ruang tamu kita. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah pada tali Allah. Apa yang dimaksud berpegang pada tali ini? Apakah tali-tali yang besar itu? Tidak, akan tetapi berpegang teguh pada tali Allah adalah berpegang kepada ajaran Allah dan Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Wala tafarraqu, Allah selalu sebutkan wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai, jangan bertengkar, jangan bergaduh sampai-sampai berbunuhan. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Dan di akhir ayat ini Allah tegaskan, wazkuru ni'matallahi alaikum. Syukuri nikmat Allah. Artinya apa? Kita sudah lulus mensyukuri nikmat makan dan minum. Kita sudah sedekahkan harta, itu bentuk kesyukuran. Kita beribadah, ini bentuk kesyukuran badaniah, jasad. Tetapi gagalnya umat Islam mensyukuri kedamaian yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita yang dahulu dijajah oleh Belanda. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Semoga beliau-beliau Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo dan pahlawan-pahlawan yang lain diterima oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah ini. Nikmat inilah kita bisa bersalat berjamaah, kita bisa baca Al-Quran dengan damai dan tertib. Berkat perjuangan inilah, kata Allah, yang kita umat Islam masih tertindas di mana-mana, yang gagal menikmati, mensyukuri nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kepada Aus dan Khazraj terutamanya ayat ini, tetapi bisa dijadikan ibarat takbir landasan kepada kita untuk sama-sama kita syukuri nikmat ini. Jangan lagi ada pergaduhan, jangan lagi ada pertengkaran, jangan ada lagi perselisihan. Jika ada masalah, karena hidup tidak akan lepas dari masalah, duduk, panggil, bincangkan apa letak permasalahannya dan selesaikan. Setelah itu kita kerjakan yang lebih baik, bagaimana untuk memajukan, menolong agama Allah dan memakmurkan agama Allah serta negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Hadirin rahimakumullah. Cara kedua yang terakhir, supaya kita ini tetap ukhuwah ini terjalin dengan baik, kata guru kami, pesan dengan berbahasa Indonesia, pandanglah orang yang ada di sekeliling kita adalah seperti saudara kita sendiri. Tidak mungkin
Kalau akal kita waras akan bertengkar dengan saudara kita sendiri. Tidak mungkin akan mencaci maki. Dan pandanglah orang yang lebih muda, umurnya lebih muda dari kita, seperti adik kita sendiri. Tidak mungkin kita akan menganiaya adik kita sendiri. Pandanglah orang yang lebih tua umurnya dari kita sebagai abang kita sendiri, seperti bakyu kita sendiri. Pandanglah orang yang lebih tua daripada kita seperti kita itu memandang ayahanda kita, yang mana kita harus berbakti kepada ayahanda. Pandanglah seperti kita memandang ibu kita. Kalau kita lihat perempuan-perempuan di sana, jangan dipandang seperti pandangan orang lain. Pandanglah orang-orang yang lebih berumur daripada kita seperti memandang kakek kita sendiri. Tentu kita kasihan, seperti memandang nenek kita sendiri. Pandanglah tetangga-tetangga ini sebagai bagian daripada keluarga kita sendiri. Pandanglah orang yang lebih berumur kita seperti ayahanda dan ibunda, dan seperti pandangan ukhuwah, kelembutan persaudaraan kita. InsyaAllah dengan cara pandang seperti ini, hati akan damai dan tidak ada rasa permusuhan, dendam, dengki, adu domba, apalagi sampai saling membunuh, apalagi berperang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Apalagi momentum bulan Ramadan, bulan yang mulia, tingkatkan ibadah kita, perbanyak tadarus, perbanyak i'tikaf, perbanyak sedekah, niat yang baik. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan menjadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا مباركا. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله يا رحمن يا رحيم. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, saudara kami, adik-adik kami, semua kerabat kami, jiran tetangga kami, serta muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, pengasih penyayang kepada hamba-hambamu yang beristighfar dan bertaubat. Ya Allah, ya Syafi'al Amrad, kami memohon kepadamu di hari yang mulia ini, angkatlah wabak penyakit COVID-19 yang melanda negara kami dan negara-negara muslim seluruh dunia. Ya Allah, ya Syafi'al Amrad, anugerahkan kesembuhan bagi yang sakit dan berikan kesehatan, keafiatan serta kekuatan dalam menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Dan juga bagi yang meninggal dunia, semoga diampuni dosa dan diterima amal ibadahnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu
berilah perlindungan dan kesejahteraan kepada kami sekeluarga serta sanak saudara kami, tetangga kami dan seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya dan negara-negara muslim yang lain pada umumnya. Anugerahkan kepada kami pemimpin yang siddiq, amanah serta istiqamah dalam menjalankan tugasnya dan dipermudah dalam segala urusannya. Makbulkanlah segala hajat-hajat kami birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan keluasan rezeki bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di masjid ini, Masjid As-Salihin. Anugerahkan kepada mereka dan keluarganya kesehatan, keafiatan serta taufik hidayah, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya serta kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Diakhiri ucapannya dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dimasukkan dalam surganya Allah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba wal-zina wal-zalazil wal-mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Fa ya ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.